Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang itu safety. Jadi di sini ada outline-nya. Yang pertama itu human errors, yang kedua itu error prevention dan error message. Di sini human error yang pertama itu ada error types, dua capture errors, yang ketiga ada execution errors, yang keempat itu mode errors dan cause of slips. Jadi sini yang pertama itu dari definitionnya atau pengertiannya itu human errors ini didefinisikan sebagai keadaan di mana urutan perencanaan dari sebuah aksi atau mental itu gagal untuk mencapai tujuannya yang seharusnya diharapkan, dan alasan kegagalan ini bukan faktor yang lain atau aktor yang lain, tetapi itu karena internal sendiri. Itu menurut Reason 1990. Kemudian di sini jadi human error tersebut diklasifikasikan lagi. Yang pertama itu ada human errors, kemudian itu ke skill based errors. Ini bisa slips of action dan lapse of memory. Yang kedua itu ada mistakes. Itu bisa rules based mistakes dan knowledge based mistakes. Jadi terdapat perbedaan antara slips and lapses dan mistakes. Jadi di sini slips and lapses ini pertama itu di poin pertama kegagalan untuk mengeksekusi prosedur secara benar. Yang untuk mistakes itu menggunakan prosedur yang salah untuk mencapai tujuan atau goal. Kemudian yang slips and lapses ini, jadi slips itu adalah kegagalan dalam mengeksekusi, sementara lapses itu adalah kegagalan dalam memori. Kemudian yang ketiga itu biasanya ditemukan di perilaku yang ahli atau perilaku keahlian. Sedangkan di mistakes itu biasanya ditemukan dalam keadaan perilaku yang berbasiskan aturan atau perilaku yang mencoba atau problem solving. Nah, jadi ini seperti dikatakan ini udah saya bilang di yang slide sebelumnya. Kemudian sleep and lapses itu ada 4 poin. Yang pertama itu unintentional atau tidak sengaja, dan biasanya si orang itu langsung sadar. Dan yang kedua itu ada users realize right away. Yang ketiga more common than mistakes. Ini biasanya lebih sering terjadi dari mistakes. Yang keempat itu slow users down. Jadi membuat si orangnya terhambat dalam melaksanakan sesuatu atau jadi melambat. Kemudian di sini kita masuk ke dalam mistakes. Nah, sementara mistakes itu penyebabnya adalah yang pertama itu menggunakan prosedur yang salah untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu menggunakan aturan yang salah atau dalam keadaan yang salah, dan yang ketiga itu mengambil keputusan yang buruk. Dan yang poin selanjutnya itu adalah users may not be aware of mistakes. Jadi user itu tidak sadar kalau udah melakukan kesalahan. Yang poin selanjutnya itu it can be learnability or memory issues. Bisa juga karena masalah learnability kecil atau masalah memorinya. Kemudian ini ada contohnya. Yang pertama itu sending a gigantic photo via email. Jadi mengirim foto berukuran raksasa melalui email. Jadi kita tahu bahwa ukuran email itu kalau di attachment itu dibatasi ukurannya 5 MB. Jadi kalau misalnya kita kirim foto tanpa sadar, itu bentuk file attachment itu ukurannya 5 MB batasannya. Kedua itu menghapus file dengan menghilangkan shortcut dari desktop. Kita tahu bahwa shortcut dihapus bukan berarti filenya juga itu ikut dihapus. Yang ketiga yaitu forgetting to turn cell phones to vibration. Lupa menghidupkan atau mengaktifkan mode vibrasi atau mode getar di telepon. Kemudian kita masuk yaitu yang namanya capture errors. Jadi capture errors ini
Slip pengambilan terjadi ketika seseorang mulai melakukan satu rangkaian tindakan, tetapi kemudian beralih ke rangkaian tindakan lain, atau biasanya lebih familiar itu ketika yang kebetulan dimulai dengan cara yang sama. Nah, sebagai contohnya itu, kalau misalnya kita itu mau ke dapur dengan tujuan mau mengambil gelas, tetapi karena kita sudah biasa, kalau misalnya kita ke dapur itu selalu mengambil piring, atau dengan kata lain, ketika melewati pintu, defaultnya itu kita mengambil piring, padahal bukan mengambil di gelas. Memang keadaan awal itu bergerak awalnya itu ke dapur, tetapi seharusnya itu kita mengambil gelas, jadi mengambil piring. Contoh lainnya itu ketika kita meninggalkan rumah kita dan kita tersadar sedang berjalan ke sekolah, padahal tujuan kita itu meninggalkan rumah itu bukan mau jalan ke sekolah. Dan yang pada poin kedua itu contohnya itu formula Excel, di mana harus di-enter dengan Ctrl Shift Enter, bukan hanya dengan Enter saja, tetapi karena kita sudah terbiasa menekan Enter, jadi Enter itu yang kita tekan, tetapi Ctrl Shift-nya tidak kita tekan. Jadi gambaran mental dari capture error ini seperti karena kita sering melakukan hal yang berulang-ulang, rutinitas itu menjadi terbentuk di dalam bawah alam sadar kita. Jadi rutinitas yang sudah terbentuk ini terkadang mendominasi kegiatan lain yang tidak rutin. Jadi kita kadang lupa melakukan kegiatan yang kita ingin lakukan, tetapi jadi terbawa-bawa ke rutinitas kita. Kemudian kita masuk yang namanya itu description error. Jadi description error ini terjadi karena ada dua keadaan. Yang pertama itu sangat familiar atau mirip, atau sangat dekat kemiripannya tetapi tidak sama. Yang kedua itu memang konsistensi itu bagus untuk learning bagi pengguna, tetapi kemiripan yang sangat dekat itu buruk untuk yang namanya itu safety. Jadi description slip terjadi karena dua aksi akan sangat mirip. Jadi ketika user itu mengambil satu aksi tetapi tanpa sengaja dia melakukan aksi yang lain. Nah, jadi di Amerika itu, ini ada contohnya itu, di Amerika itu jus jeruk dan susu itu ada wadahnya di dalam kulkas. Jadi terkadang mereka sering yang seharusnya itu mengambil susu untuk dituangkan ke dalam sereal mereka, tapi mereka mau kadang terjadi ketika mereka membuka pintu kulkas itu dan bukan mengambil susunya, tapi dia malah mengambil jeruknya terus dituangkan ke sereal tersebut. Jadi itulah yang disebut dengan description errors-nya. Salah mengeksekusi, harusnya dia mengambil wadah susu itu untuk dituang ke sereal, tetapi dia malah mengambil wadah jeruk dan menuangkannya ke sereal. Jadi karena perilaku kedua hal ini sangat mirip, mulai dari intensi awal membuka pintu kulkas sampai mereka mengambil wadahnya. Nah, ini seperti yang contoh tadi itu, ini bentuk gambarnya, dan ini yang dimaksud dengan wadah yang tadi, wadah jeruknya, dan ini wadah susunya. Selanjutnya itu ini ada contoh lain. Yang pertama itu ketika kita ingin memaksimalkan Windows di desktop atau memperbesar Windows-nya itu malah terpencet tombol minimize-nya. Terus yang kedua itu ketika kita ingin mereply kepada pengirim, tetapi justru kita malah mengirimnya itu atau mereply ke semua, reply to all. Jadi itulah kesalahan-kesalahan description errors-nya tadi. Kemudian kita masuk yang namanya itu mode errors. Modes atau mode. Keadaan di mana aksi itu mempunyai makna yang berbeda ketika kita berada di mode yang berbeda. Jadi contohnya itu, kita bisa mengetikkan password dengan benar dengan huruf yang sama, tetapi akan beda modenya itu ketika caps lock kita itu menyala atau mode on. Kedua itu ketika kita menghapus file yang kita ingin hapus,
tapi di direktori yang salah. Jadi ini ada contohnya itu, pada gambar terlihat menunjukkan contoh mode errors. Jadi karena kita tidak dalam keadaan yang tidak kita inginkan, jadi yang kita lakukan itu menjadi salah. Kita lanjut ke slide berikut. Jadi mode error biasanya terjadi itu ketika user mau melakukan suatu aksi yang tidak memberikan dampak yang diharapkan pada mode atau keadaan saat ini. Atau dalam artian itu aksi yang sama tetapi berbeda maknanya. Jadi biasanya itu mode error ini termasuk ke dalam sleep. Sebuah error dalam eksekusi terhadap sebuah prosedur yang sudah dipahami, tapi terjadi karena kegagalan dalam memahami keadaan dari interface-nya. Itu contohnya seperti password yang tadi. Password akan salah ketika mode caps lock-nya itu menyala atau on. Kemudian kita masuk ke dalam cause of slips. Jadi penyebab dari slip itu biasanya karena yang pertama itu efek kuat tapi salah. Biasanya terjadi karena kemiripannya itu tinggi dan high frequency. Yang kedua itu biasanya terjadi karena kurang memperhatikan atau inattention or inappropriate, tidak tepat, atau memberi perhatian yang salah. Yang ketiga itu biasanya terjadi karena ketika kita ingin meninggikan itu namanya speed, maka akurasinya itu akan menurun dan terjadi itu namanya yang namanya trade-off. Slip biasanya terjadi karena kita mendahulukan speed daripada akurasi. Jadi penyebab dasar dari error ini biasanya terjadi karena namanya inattention. Kurang memperhatikan atau tidak memperhatikan karena kegiatan yang sering kita lakukan itu sering dilakukan atau prosedur-prosedur standar yang sering dilakukan terjadi karena itu berulang-ulang kita lakukan. Jadi tidak diperhatikan lagi langkah-langkahnya. Ketika ada yang lain terjadi, kita tidak mengganti langkah-langkah prosedur yang biasa kita pelajari itu. Nah, itu yang membuat jadi slipsnya itu terjadi. Jadi penyebab yang kedua itu adalah karena biasanya perilaku yang salah ini sangat mirip dengan perilaku yang biasa kita lakukan atau perilaku benar yang biasa kita lakukan. Jadi ini terjadi karena perilaku yang salah ini lebih sering kita lakukan berulang-ulang daripada perilaku yang sebenarnya. Jadi sudah terbiasa membuka website, login, password, tetapi terkadang ada yang lupa ternyata caps lock-nya itu lagi hidup atau hal lainnya. Jadi pada akhirnya kita harus memilih speed atau akurasi. Speed, akurasi, trade-off curve. Jadi ketika kita fokus yang namanya itu speed ke speed, maka kemungkinan akurasi kita itu menurun sangat besar. Jadi ketika kita ingin meningkatkan itu namanya speed, maka akan terjadi namanya itu akurasinya itu menurun sangat besar. Tetapi kalau kita fokus ke namanya itu akurasi, maka kecepatan kita menyelesaikan sesuatu itu semakin lambat. Kemudian kita masuk namanya error prevention. Pertama, safety from capture error. Kedua, cause of slips. Yang ketiga, safety from mode errors. Yang keempat itu confirmation dialogues. Jadi sini ada safety from capture. Jadi bagaimana kita mencegah errornya itu. Jadi supaya aman dari capture errors, kita itu harus menghindari kebiasaan melakukan deretan aksi yang kegiatan awalnya itu sama. Dan ini menghindari kebiasaan yang sama. Kemudian, dan kalau ada perintah-perintah yang berbahaya, ini dangerous comments,
Hindarilah deskripsi yang sama dengan perintah-perintah yang biasa sering dilakukan. Ini contohnya, itu tombol delete di sini dan reply ini sebaiknya jangan saling berdekatan. Ini menjadi sangat tidak aman jadinya. Jadi the execution errors can be fought off by applying the converse of the consistency heuristic. Jadi description error bisa dilawan dengan yang namanya itu konsistensi heuristic, yaitu hal-hal yang berbeda harus tampak dan berperilaku berbeda juga, sehingga description error ini juga sangat lebih sulit terjadi di antara kedua hal yang berbeda. Di sini dibilang you can also reduce description errors by making sure that dangerous function. Jadi kita bisa juga menguranginya dengan memastikan fungsi-fungsi yang berbahaya dipisahkan dengan benar dan perintah-perintah yang biasa kita gunakan. Kemudian kita masuk safety from errors. Bagaimana mencegah dari yang namanya itu error modes. Itu yang pertama, caranya mengeliminasi mode yang ada. Jadi kalau ini yang memungkinkan, lakukanlah yang memungkinkan. Kemudian yang kedua ini increase visibility of mode. Jadi kalau tidak bisa melakukan mode yang memungkinkan, kita harus meningkatkan namanya itu visibilitas dari mode-mode tersebut. Yang ketiga itu spring loaded or temporary modes. Jadi contohnya itu kalau misalnya kita menekan shift, maka sistem kita tuh harus kembali ke mode default. Kalau misalnya pun kita menekan yang lain, maka akan pindah ke mode yang lain. Kemudian melakukan sekumpulan aksi yang berbeda untuk mode yang berbeda. Jadi kita tidak akan mungkin terbiasa untuk melakukan aksi A di mode A dan B, sudah pasti di mode yang berbeda. Ini seperti yang dibahas pada slide yang sebelumnya. Kemudian ketika mode error itu terjadi, when mode errors occur, biasanya user itu tidak sadar bahwa error itu sedang terjadi. Maka, untuk mencegah itu kita harapkan supaya indikator mode status harus berada di dalam locus attention dari si pengguna. Jadi, ketika locus attention itu berada di layar, maka pengguna akan melihat itu sengaja ataupun tidak. Seperti contohnya ini, caps lock light. Ketika caps lock itu hidup, locus attention pengguna itu ketika menggunakan laptop harus berada di layar, bukan di keyboard. Setidaknya untuk orang yang biasa menggunakan keyboard, dia tidak perlu lagi melihat keyboard untuk menekan tombol-tombolnya. Doesn't really work. Kemudian solusi lainnya yaitu spring loaded or temporary modes. Jadi solusi lainnya itu spring loaded yang tadi yaitu tombol shift di komputer keyboard. Jadi pengguna itu harus benar-benar sadar sedang berada di mode apa ketika dia menekan shift dan ketika tidak menekan shift. Jadi kemungkinan melakukan error modes itu kecil karena kita secara sadar harus melakukan itu yang namanya menekan tombol shift. Dan bisa juga dengan cara temporary modes yang bersifat short term. Jadi sebagai contohnya, kalau misalnya kita membuka program-program komputer yang bersifat grafik, itu seperti Photoshop, kalau kita memilih objek gambar yang mau kita gambar itu misalnya rectangle atau lingkaran atau lainnya, jadi ketika kita mau memulai atau ketika kita mau menekan mouse itu, yang akan tergambar itu adalah yang kita inginkan, yang rectangle, lingkaran, ataupun itu segi empat atau lainnya. Jadi ketika kita lepas, itu sudah selesai. Atau itu sudah terbentuk yang namanya itu rectangle, lingkaran, ataupun segi empat. Itulah yang disebut dengan temporary mode. Jadi ketika kita sudah selesai menggambar segi empatnya, ketika mouse itu sudah lepas, ya udah dia kembali ke mode awal.
Nah, itu yang tadi contoh yang sebelumnya. Kemudian kita masuk yang namanya confirmation dialogues. Jadi mencegah error yang paling umum adalah confirmation dialog atau dialog. Itu seperti are you sure? Ya, ini bukan pendekatan yang baik dan seharusnya jarang digunakan karena alasan-alasan sebagainya. Nah, efek sampingnya, adalah confirmation dialog bisa mengurangi efisiensi dari antar muka dan perintah-perintah yang sering dilakukan. Sebaiknya harus menghindari yang namanya itu confirmation dialog. Jadi confirmation dialog ini sering muncul atau sering terlihat, maka kita akan memasukkannya ke habit kita sebagai pengguna. Jadi contohnya itu setiap kali kita menekan yang namanya itu tombol delete, maka ketika orang sudah terbiasa dengan interaksi itu, dia setiap kali dia menekan tombol delete, dia juga menghasilkan tombol OK. Jadi fungsinya itu tidak lagi berguna karena orang-orang juga tidak lagi memperhatikan yang namanya itu confirmation dialog tadi. Karena dia sudah otomatis ketika menekan tombol delete, dia langsung menekan yang namanya itu tombol enter. The user will be learned to push delete then OK without reading or even thinking about the confirmation dialog. Jadi dia gagal sebagai confirmation dialog karena justru kita membuat pengguna itu tidak lagi membaca confirmation dialog. Itu efeknya kalau fungsi-fungsi yang sering kita lakukan itu diberi confirmation dialog. Jadi in general reversibility is a far better solution than confirmation. Jadi secara umum itu sebaiknya kita menghindari yang namanya confirmation dialog dan sebaiknya kita memilih reversibility itu seperti contohnya undo, itu akan menjadi lebih baik. Jadi bahkan antar muka halaman web itu menyediakan yang namanya undo untuk satu level di sebelumnya. Tapi kadang ada juga namanya operasi-operasi di aplikasi yang sangat sulit di reverse. Jadi misalnya seperti kita mengkompil atau mengklik aplikasi itu sulit di undo. Jadi lebih bagus dipilih pilihan confirmation dialog. Jadi sebagai contoh itu pada poin ketiga, for example, creating an application with unsafe work is hard to undo, but a well-designed application could make even this undoable using automatic save or keeping unsafe draft in a specially directory. Bahkan kalau kita mendelete file yang besar untuk yang sekarang itu bisa di-undo. Kemudian kita masuk ke topik error message. Pertama itu writing error message dialogs. Yang kedua itu be precise and comprehensible. Yang ketiga itu suggest reasons and solutions. Yang keempat itu be polite. Yang kelima itu avoid loaded words. Writing error message dialogs. Bagaimana menulis dialog pesan error. Jadi the best error message is none at all. Jadi seidealnya error itu harus dicegah. Jadi misalnya error bisa dicegah, itu nggak akan ada namanya muncul error message. Error should be prevented. Sebaiknya fleksibel dan toleran terhadap kemungkinan error. Be more flexible and tolerant. Yang ketiga itu nonsense entries can often be ignored without harm. Entries atau masukan yang walaupun tidak masuk akal tapi bisa kita tidak pedulikan karena tidak berbahaya atau tidak berdampak ke sistem keseluruhan. Nah, ini ada contoh. Jadi si pengguna itu memasukkan nomor credit card number dan di situ dapat kita lihat di nomor angkanya itu terdapat spasi. Jadi si user itu pengguna itu memberi space di angkanya itu setiap 4 angka. Nah, direspon oleh sistemnya adalah error. Karena spasi tidak dianggap karakter yang benar. Nah, ini sebenarnya error yang masih bisa dicegah oleh sistem.
Jadi sebenarnya kita masih bisa menambah fungsi kalau dibuat spasi, kita bisa menghilangkan di sistemnya, tetapi di sini muncul. Jadi ini sebenarnya message error yang nggak perlu ada. Jadi error message itu sebenarnya bukti dari batasan atau ketidakfleksibilitasan dari sebuah sistem. Kegagalan untuk mencegah error atau tidak pedulikan error. Karena bisa cegah di dalam sistem tanpa ada komplain. Jadi yang pertama harus kita lakukan itu adalah sebisa mungkin eliminasilah error yang ada. So try to eliminate the error first. Jadi, nah di sini kita coba lihat error yang sebenarnya nggak perlu kita kasih tahu sebagai error melalui pesan dialog. Jadi sebagai contohnya itu kalau ada di Microsoft Word, ketika kita ingin men-set ukuran font, sebenarnya kan isi ukuran font itu adalah angka atau integer. Sebaiknya atau seharusnya yang dilakukan Microsoft Word itu, dia nggak memunculkan dialog box itu dialog box invalid entry only integer gitu, invalid entry. Nah itu nggak perlu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh mesin? Apakah abaikan saja tulisan hurufnya, tetap aja dengan ukuran font yang ada pada sekarang. Nah begitu juga kalau misalnya kita men-scroll up atau men-scroll down dokumen PDF gitu. Kalau kita scroll terus ke bawah pakai mouse, sebenarnya bisa aja terus gitu. Tapi kalau sudah berada di bawah dokumen paling akhir, ya otomatis sistem itu stop gitu. Walaupun kita scroll terus itu ke bawah. Nggak perlu muncul error message itu seperti ini. Too far katanya. It simply stops. Jadi itu nggak perlu yang namanya error message. Kemudian jadi ini yang kita bahas tadi, user input yang memakai spasi untuk kartu kredit yang tadi. Kemudian kita masuk kepada yang namanya be precise and comprehensible. Kalimat yang bagaimana seharusnya kita tuliskan pada error message itu harus mudah dipahami. Di sini ada 3 poin yaitu be precise harus jelas. Yang kedua itu ada restate user input. Tuliskan ulang apa yang dimasukkan user. Yang ketiga itu adalah gunakanlah bahasa yang digunakan oleh pengguna. Speaks the user's language. Nah, apa yang dimaksud dengan be precise? Jadi yang dimaksud itu adalah gabungkan beberapa jenis kondisi error dalam satu pesan. Jadi seolah-olah satu pesan ini mengumpulkan semua kondisi error yang ada dan langsung ditampilkan. Dan ini tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus menemukan yang salah, find out what's really wrong, dan menunjukkan pesan yang jelas-jelas target atau kesalahannya apa, and displays a target message. Jadi ketika errornya karena batasan dari sistem kita atau yang kita desain seperti ukurannya, karakternya, yang diizinkan, dalam hal ini coba bayangkan, contoh membuat password. Kalau sistem kita hanya menyediakan password yang hanya bisa diisi alfa atau numerik, huruf atau angka, artinya jika ada user menggunakan bentuk-bentuk unik, itu seperti titik, ketika dia memasukkan itu, kita harus kasih tahu errornya. Hanya boleh memasukkan inputannya itu alfa atau numerik. Kalau itu jelas atau error message-nya, maka user bisa beradaptasi dengan sistem tersebut. Jadi, then be specific about that the limitations are so that the user can be adapted. Jadi user itu bisa beradaptasi. Jadi terkadang kita perlu juga menunjukkan atau memberi state apa input yang diberikan oleh pengguna. Jadi biar dia tahu, oh ini errornya, oh itu errornya. Jadi bisa diperbaiki, jadi bisa memperbaiki. Karena terkadang user juga tidak selalu ingat dengan jelas apa yang dia input gitu. Jadi ada error yang tidak dia sengaja. Nah itu yang penting kita tampilkan. Dan harus jelas diingat bahwa error message harus menggunakan bahasa yang digunakan oleh pengguna.
bukan bahasa yang teknikal. Speaks the user language. Nah, kita masuk kepada suggest reasons and solutions. Ini adalah error message yang muncul oleh Acrobat versi lama. Ini adalah tampilan Acrobat PDF Maker yang versi lama. Sama seperti dulu, itu Windows XP, ketika ada permasalahan di sistemnya, tidak seperti yang sekarang. Sekarang kan ada solusi yang muncul gitu, tetapi kalau dulu nggak selalu. Atau hanya errornya saja yang ditunjukkan. Jadi dulu kita harus mencari dulu errornya apa di internet. Nah, di Windows yang sekarang itu udah enggak. Itu lebih konstruktif. Jadi kalau ada masalah, seharusnya itu langsung ada solusinya gini, solusinya ini, solusinya itu. Jadi pada keadaan yang kita pahami. Jadi ini contohnya yang saya bilang tadi, bukan menunjukkan masalah. Contohnya tadi, your message should be constructive, not just reporting the error, but helping the users. Jadi your message kita itu harus konstruktif, tidak hanya memberikan pesan errornya saja, tetapi memberikan solusi yang benar kepada si user. Suggest possible reasons for the error and offers ways to correct them, ideally in the error message dialog itself. Then here's a good example from Adobe Acrobat seperti contoh yang tadi pada gambar. Jadi bukan menunjukkan masalahnya saja, tetapi kita memberikan saran solusinya juga. Kemudian kita masuk kepada yang namanya itu be polite. Nah, be polite, error message juga harus sopan. Nah, error message itu sebaiknya menggunakan kata-kata yang menghindari penempatan kesalahan di pengguna. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita itu membuat atau menempatkan kesalahan di sistem tersebut, karena sistem juga mempunyai keterbatasan dan munculnya error karena ada keterbatasan sistem. Jadi sebisa mungkin jangan menempatkan kesalahannya itu di pengguna. Nah, ini contohnya error message yang sopan dan tidak menyalahkan si pengguna, be polite and non-blaming. Di sini ada dibilang sorry system error correct. Jadi dia menempatkan kesalahan itu di sistemnya karena di sistem juga itu mempunyai keterbatasan. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kita itu menempatkan kesalahan di sistem, nggak harus menempatkan kesalahan itu sepenuhnya di user. Dan sini contoh kedua, do you really want to delete this task? Jadi kita tidak bisa mengharapkan penggunanya itu minta maaf, dan tidak wajar juga yang namanya itu pengguna meminta maaf kepada sistem. The confirmation dialog on the bottom is an error message strictly speaking, but it does show incorrect of blame. The user shouldn't have to apologize. Jadi tidak wajar user itu meminta maaf kepada sistem. Kemudian kita masuk ke avoid loaded words. Kita harus menghindari kata-kata yang memiliki maknanya itu emosional. Nah, ini ada gambar yang merupakan contoh yang menunjukkan memiliki makna yang emosional. Itu seperti fatal, illegal, abort, terminate. Ya, walaupun sebenarnya ini masih sering digunakan oleh Windows, tapi sebaiknya ini dihindari. Nah, ini contoh yang sebelumnya tadi. Di Windows masih sering dipakai yang namanya itu fatal, illegal, abort, ataupun lainnya. Itu secara teknis memiliki makna yang jelas di sistem. Tapi permasalahannya, di kehidupan sehari-hari, kata-kata ini memiliki makna yang emosional. Jadi, itu harus dihindari. Ya, di Windows dan NOS itu mempunyai sejarah yang panjang dalam penggunaan kata-kata itu. Jadi, sebaiknya kita harus menghindari itu. Avoid loaded or the tooltip shown at the bottom isn't strictly an error message, but it actually appeared in production version outputs. Dan ini adalah beberapa referensi dari yang
slide-slide yang dari awal tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan makluminya. Sekian dan terima kasih.